kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Sebelum pembelajaran, ini kan awal tahun ajaran baru, ya. Jadi sebelum kita belajar, biar pembelajaran kita nyaman, aman, tentram, menyenangkan. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru dan murid. Ya, ini kesepakatan kita. Apa saja yang akan kita lakukan untuk kesepakatan kelas kita? Ya, jadi anak-anak ibu semua nanti akan ibu bagikan. Ini nanti kalian menulis di sini ya. Apa kesepakatan kelas apa yang kamu mau dari kelas kita? Ya. Nanti dicatatkan ya. Silakan ditulis. Siapa yang sudah siap bisa langsung ditempelkan di papan tulis ya. Silakan Mbak Ana, tulis ya. Tidak usah tulis nama ya. Tidak usah tulis nama. Tulis saja kesepakatan kita apa. Jadi ditulis, ini kan ada lemnya ya. Bisa kita tempelkan. Langsung ditulis apa kesepakatan kita di kelas 2 atau kelas 7 1 ya, 81 ya. Ya, apa kesepakatan kita? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah kamu. Ya, kamu mau apa? Disiplin. Tidak boleh makan sedang belajar ya, itu termasuk keyakinan kelas juga. Dan sudah langsung ditempel ke papan tulis. Jadi ya, silakan ditempelkan. Ini ya. Apa lagi? Ayo. Langsung disimpan.
Ya, silakan sudah silakan duduk kembali ya. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Ini semua adalah keyakinan kelas di kelas kita, yaitu kelas 8.1 ya. Coba Ibu bacakan ya salah satu. Yang pertama, disiplin, sopan santun, menghargai guru. Nah, kemudian ada juga disiplin, kemudian disiplin menjaga kebersihan, jujur. Kemudian menghormati antar teman, disiplin. Jangan berisik di kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian menjaga kebersihan kelas, disiplin, tidak bicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, ini semua setelah saya lihat kebanyakan membuat disiplin. Ya, anak-anak, dengan disiplin kita bisa menjadi seorang yang baik, yang berguna ya, yang sukses suatu saat nanti. Nah, ini keyakinan kelas kita. Silakan Nadia untuk membacanya. Keyakinan kelas. Siapa? Iya, Adela. Adela. Coba kamu baca satu. Salah satu keyakinan dari kelas 8.1. Pertama, menjaga kebersihan kelas. Kedua, disiplin. Tiga, jangan berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Nah, itu ya. Ini semua adalah keyakinan kelas kita. Oke? Semua sudah setuju? Setuju. Kalau ada yang melanggar dari keyakinan yang sudah kita buat, berarti ada konsekuensinya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, kita akan belajar aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Oke, anak-anak. Ini nanti ketua kelas akan membuat ya dengan rapi, dengan indah, dengan baik. Kemudian kita tempelkan di dinding kelas. Oke? Setuju semua? Setuju. Oke. Dah. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita satukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al-Fatihah sekalian. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, guru hebat SMP Negeri 2 Sawang yang telah mau hadir untuk kita hari ini, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan tugas saya di LMS modul 1.4. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mensosialisasi tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah kita. Ya, budaya positif itu apa yang dikatakan dengan budaya positif? Kita lihat dulu tujuan dari budaya positif. Ya,
Tujuannya yaitu menumbuh kembangkan pembentukan karakter dari murid melalui budaya positif di sekolah. Menumbuhkan karakter anak ya. Jadi karakter anak itu apa saja termasuk dalam karakter? Bapak Ibu tahu apa saja termasuk dalam karakter? Disiplin ya. Nah, itu termasuk karakter. Disiplin, kemudian tanggung jawab. Apalagi? Disiplin, tanggung jawab, kreatif, jujur. Iya, benar Bapak Ibu ya. Kemudian budaya positif yaitu nilai-nilai kebajikan. Ini pengertian dari budaya positif ya. Nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ya. Kemudian dari budaya positif ini akan lahir disiplin positif ya. Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak atau murid kita itu terdorong dari hati nuraninya sendiri. Ya, yang disebut dengan unsur intrinsik. Itu terdorong dari hati dia sendiri untuk melakukan memberdayakan budaya positif di sekolah. Ya, terdorong. Jadi kadang anak-anak selain dari dorongan dirinya sendiri juga dorongan dari kita sebagai guru. Ya, bagaimana cara kita mendorong anak? Misalnya dengan membimbing dia, mengarahkan dia. Jadi dengan bimbingan dan arahan kita akan timbul dorongan positif dari dirinya. Ya. Kemudian, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan bernalar kritis. Ini semua adalah isi dari profil pelajar Pancasila. Ya, nggak perlu saya jelaskan, ibu-ibu pasti sudah tahu ya semua ini dan kita sudah melaksanakannya. Kemudian langkah-langkah mewujudkan disiplin positif. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kita melakukan keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara kita melakukan keyakinan kelas? Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan keyakinan kelas? Ya, sudah, alhamdulillah. Jadi, kenapa ibu-ibu tidak membuat peraturan kelas? Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas kita itu melibatkan murid sendiri yang memberikan arahan atau instruksi apa yang menjadi mereka. Iya, bagus Bu Rara ya. Terima kasih Bu Rara. Benar sekali. Kalau peraturan kelas itu yang melibatkan cuma guru ya. Kita yang membuat peraturan. Kayak terlalu ekstrim. Jadi kalau anak-anak melanggar, kita langsung memberikan hukuman atau ancaman. Jadi kalau kesepakatan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Dari siswa, guru sepakat apa saja. Misalnya di dalam kelas tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan pelajaran. Kemudian harus menghargai teman. Itu termasuk keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan tentang posisi kontrol. Yang kedua ya, posisi kontrol yaitu menurut Dean Boston ada 3 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua atau atasan kita. Ya, yang pertama sebagai penghukum. Bagaimana secara secara ini? Kalau penghukum itu bagaimana? Jadi dalam kita memecahkan suatu permasalahan pada anak. Ketika anak berbuat salah. Jadi yang pertama sekali posisi kontrol yang kita lakukan sebagai penghukum. Bagaimana? Sebagai penghukum. Nah, di sini
sini anak ketika kita berbuat salah, anak kita baik ini dari atasan kita, misalnya kepala sekolah kepada kita, atau orang tua kepada anak, atau kita guru dalam mendisiplinkan anak. Ketika anak berbuat salah, yang pertama sekali kita lakukan yaitu penghukum. Jadi penghukum itu ketika anak berbuat salah, kita langsung memvonis anak, menghambi anak. Malah kita pernah melakukan fisik kepada anak, ya, memukul misalnya. Ini sebenarnya penghukum ini tidak boleh kita lakukan, ya, tapi kita sering melakukan, ya, dengan menunjuk, ya, dengan menghambi dan sebagainya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi kalau merasa bersalah, misalnya kalau anak berbuat salah, dekati. Nah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kan sudah ibu bilang, ibu malu sama kepala sekolah. Kenapa kamu melakukan ini? Jadi dengan bahasa kita yang lembut akan membuat anak itu merasa dirinya bersalah apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kemudian sebagai teman, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Bagaimana sebagai teman? Jadi ketika anak berbuat salah, kita ajak, kemudian kita sambil berseloroh, sambil tertawa, sambil tersenyum, kita bilang, kenapa kamu lakukan itu? Itu salah. Tahu kan? Sambil tersenyum, ya, sambil tertawa, itu akan anak akan merasa dirinya itu bisa diajak sebagai sahabat dari kita, ya. Kemudian sebagai pemantau, bagaimana dikatakan sebagai pemantau? Bapak Ibu, ada yang tahu? Kalau sebagai pemantau, ketika anak berbuat salah, kita beri hukuman, misalnya kamu buat salah, coba kamu tulis ayat atau surat Al-Fatihah misalnya, tulis. Nah, ketika kita pantau, kita awasi, dia mau menulis. Ketika kita pergi jauh dari dia tidak lagi mau menulis surat itu. Ya, tapi ini juga tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah. Di sini kita bisa membimbing, mengarahkan siswa kita sehingga akan terbentuk karakter yang baik dari mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, antara ketiga posisi kontrol itu mana yang pernah sering kita lakukan? Penghukum. Satu, Ya. 1, 4, 2. tiga ada juga. 3 teman. Ya. Teman Di antara kelima ini, mana yang cocok untuk kita dalam menyelesaikan masalah? 3. Sebagai teman. Ya. Alasannya kenapa Ibu siapa? Ibu Arianti. Alasannya? Kalau kita mendekati seorang anak, ibaratnya sebuah teman, dia juga bisa bercerita keluhannya dengan kita, dan kita juga bisa memberikan solusi untuk dia. Iya, bagus sekali ya. Nanti saya berikan masukan sedikit. Kalau sebagai teman, anak itu saya yang arahkan terus. Dia mau berseloroh dengan saya, bercengkerama dengan saya, sering curhat sama saya. Akhirnya anak itu cuma sama saya dekatnya. Ya, sedangkan sama guru lain dia nggak open. Cuma sama saya saja dia akrab. Ya, jadi itu menurut saya itu tidak efektif juga ya. Kenapa ya? Jadi kalau menurut saya ini yang sangat efektif dan bagus dalam menyelesaikan masalah yaitu sebagai manajer. Karena di sini kita dituntut membimbing, mengarahkan sehingga terbentuklah karakter anak yang baik. Ya, Bapak Ibu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ya, apa saja termasuk dalam segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang
keyakinan. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Nah, jadi dalam menstabilkan identitas ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung ketika kita panggil anak, kita tidak langsung memvonis. Ya, kamu berbuat salah. Kenapa? Jadi kita, oh, tadi saya dengar kamu udah berbuat salah ya. Kenapa? Apa alasan kamu berbuat salah itu? Ya. Kemudian baru kita buat validasi tindakan yang salah, yaitu kita kasih tahu ke anak-anak, ada cara lain selain kamu berbuat seperti itu, ya? Atau kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, ya? Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas ini, misalnya anak berbuat salah, jadi melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Jadi kita tanya kepada anak, kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, misalnya anak melanggar tidak menghargai teman, mungkin mereka bertengkar ya dengan teman. Berarti keyakinan kelas yang dilanggar yaitu tidak menghargai teman, sesama teman, ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sekolah kita nantinya akan menjadi sekolah yang terus menjadi sekolah yang disiplin. Kita sebagai guru juga memberikan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak murid kita, sehingga akan terjadi pembelajaran di kelas yang aman, tenang, tertib, dan menyenangkan. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di sini. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.